Kalimat pembuka YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah, yaitu perjalanan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah, dan tantangan yang dihadapinya setelah turun ke bumi. Dari awal penciptaannya di surga hingga ujian yang dihadapi bersama Hawa, hingga pelajaran berharga dari kisah Kabil dan Habil, semua ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, taubat, dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video inspiratif lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Pada awal mula, hanya ada kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Allah membentangkan langit yang tinggi tanpa tiang, menghiasi dengan bintang-bintang, bulan, dan matahari yang memberikan cahaya dan petunjuk. Bumi pun diciptakan dengan segala keindahannya, gunung-gunung yang kokoh, lautan luas, dan tumbuh-tumbuhan yang menyejukkan pandangan. Semuanya diciptakan dengan penuh hikmah dan keseimbangan, menjadi bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Para malaikat, makhluk mulia yang diciptakan dari cahaya, senantiasa bertasbih dan memuji kebesaran Allah. Mereka tidak pernah lalai dalam melaksanakan perintahnya. Suara tasbih mereka menggema di langit, memenuhi alam semesta dengan pujian kepada Sang Pencipta. Dalam kehusyukan mereka, Allah mengabarkan sesuatu yang mengejutkan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mendengar kabar itu, para malaikat bertanya dengan penuh rasa penasaran, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih, memuji, dan mensucikan namamu. Pertanyaan ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan ungkapan keingintahuan tentang hikmah di balik keputusan Allah. Mereka menyadari bahwa pengetahuan mereka terbatas, sementara Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menjawab dengan penuh kebijaksanaan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban ini menunjukkan bahwa ada rencana besar di balik penciptaan khalifah di bumi. Manusia yang akan diciptakan bukan sekadar makhluk biasa, melainkan makhluk istimewa yang diberi akal, kehendak bebas, dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi. Penciptaan manusia ini merupakan bagian dari skenario besar Allah untuk menguji makhluknya. Bumi, yang telah dipersiapkan dengan segala sumber daya, akan menjadi tempat tinggal sekaligus medan ujian bagi khalifah tersebut. Di sanalah ia akan diberi kebebasan untuk memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Namun, Allah juga menjanjikan petunjuk bagi mereka yang mencarinya. Para malaikat, meskipun tidak memahami sepenuhnya, tunduk kepada kehendak Allah. Mereka mempercayai hikmah di balik keputusannya. Malaikat-malaikat itu menyaksikan persiapan Allah dalam menciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin di bumi, yang akan mengelola segala ciptaannya dengan amanah dan tanggung jawab. Dalam keagungan penciptaan ini, Allah menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan besar. Ia bukan hanya makhluk yang hidup dan mati, tetapi juga makhluk yang akan membawa amanah besar sebagai khalifah di bumi. Dari sini, cerita besar umat manusia dimulai, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan ujian, rahmat, dan ampunan dari Allah. Penciptaan langit, bumi, dan segala isinya menjadi saksi kebesaran Allah. Ia adalah satu-satunya pencipta, yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, penuh keindahan, dan keseimbangan. Dan di tengah kebesaran alam semesta ini, manusia diberi tempat istimewa sebagai khalifah, makhluk pilihan yang mengemban tugas mulia. Di bumi, setelah Allah mengumumkan rencananya untuk menciptakan khalifah di bumi, ia memulai penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Allah mengambil tanah dari berbagai bagian bumi, yang lembut dan keras, berwarna terang dan gelap. Hal ini melambangkan keragaman sifat manusia kelak. Tanah itu kemudian dibentuk dengan sempurna oleh Allah sesuai kehendaknya. Bentuk itu belum memiliki nyawa, tetapi sudah menunjukkan keagungan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Allah membiarkan bentuk Nabi Adam yang masih berupa tanah itu beberapa waktu, sebagai bagian dari ketentuannya. Ketika para malaikat dan iblis melihatnya, mereka bertanya-tanya tentang makhluk ini. Iblis, yang sebelumnya termasuk makhluk yang rajin beribadah, mulai merasakan rasa iri dan sombong terhadap ciptaan baru ini. Ia memandang rendah Adam karena diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api. Setelah bentuk Adam sempurna, Allah meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, Adam hidup, berdiri, dan menjadi makhluk yang berakal.
Saat roh mencapai matanya, Adam melihat keindahan surga dan kebesaran ciptaan Allah di sekelilingnya. Ketika roh mencapai perutnya, ia merasakan lapar, menandakan bahwa manusia memiliki kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Dengan penuh kasih sayang, Allah memberikan kemampuan kepada Adam untuk berpikir, memahami, dan berbicara. Sebagai bentuk keistimewaan, Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, baik benda, makhluk, maupun konsep. Allah menunjukkan kepada Adam benda-benda di surga dan mengajarkan namanya satu persatu. Ilmu ini menjadi tanda bahwa manusia memiliki potensi yang unik, kemampuan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Dengan ilmu inilah, Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah itu, Allah mengumpulkan para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama benda yang telah diperlihatkan kepada Adam. Para malaikat dengan rendah hati menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah lalu memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Adam menyebutkannya dengan tepat, menunjukkan kelebihannya dibandingkan makhluk lain. Dengan kejadian ini, Allah menunjukkan hikmah di balik penciptaan Adam. Ia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk yang dianugerahi ilmu, akal, dan potensi untuk memahami serta mengelola ciptaan Allah. Para malaikat pun menyadari kebijaksanaan Allah yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Keistimewaan Adam semakin menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang akan memimpin di bumi. Namun, di tengah peristiwa ini, muncul benih kebencian dari iblis. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa makhluk dari tanah diberikan kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah. Dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa manusia tidak pantas mendapatkan kemuliaan ini. Sementara itu, Adam tetap dalam keadaan fitrah, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Penciptaan Adam menjadi awal dari kisah umat manusia. Ia adalah makhluk pertama yang diciptakan dengan kesempurnaan luar biasa, melambangkan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Namun, ujian dan tantangan telah menanti, tidak hanya bagi Adam, tetapi juga bagi keturunannya yang akan mengemban amanah besar sebagai khalifah di muka bumi. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dan menunjukkan keistimewaannya kepada para malaikat, Allah memerintahkan seluruh makhluk di langit untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukanlah bentuk penyembahan, melainkan penghormatan sebagai pengakuan atas keutamaan Adam yang telah dianugerahi ilmu dan kedudukan mulia oleh Allah. Para malaikat, yang senantiasa taat kepada Allah, langsung mematuhi perintah tersebut tanpa keraguan. Mereka sujud, dengan penuh ketaatan, memuliakan ciptaan baru yang diamanahi sebagai khalifah di bumi. Namun, di tengah ketaatan para malaikat, ada satu makhluk yang menolak perintah Allah, iblis. Ia enggan bersujud kepada Adam, meskipun perintah itu datang langsung dari Allah. Dengan penuh kesombongan, iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Ucapan ini menunjukkan keangkuhan iblis yang menganggap dirinya lebih mulia karena asal penciptaannya. Penolakan iblis ini memancing murka Allah. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, padahal aku telah memerintahkannya?" Namun, iblis tetap bersikeras dengan kesombongannya. Ia tidak hanya menolak bersujud, tetapi juga meremehkan hikmah di balik penciptaan Adam. Kesombongan ini menjadi awal dari kehancuran iblis, karena ia tidak mau tunduk pada kehendak Allah. Karena keengganannya, Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya. Allah berfirman, "Turunlah engkau dari sini, karena tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina." Hukuman ini menegaskan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah adalah dosa besar yang membawa kehinaan abadi. Namun, iblis tidak menerima keputusan ini begitu saja. Ia memohon kepada Allah agar diberi penangguhan waktu hingga hari kiamat. Dengan waktu yang diberikan, iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam dan membuktikan bahwa manusia tidak layak menjadi makhluk yang dimuliakan. Ia berkata, "Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Allah mengabulkan permohonan iblis, tetapi dengan tegas berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa." Dengan ini, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Namun, Allah juga menjamin bahwa orang-orang yang ikhlas dan mengikuti petunjuknya tidak akan terpengaruh oleh godaan iblis.
Di sisi lain, Adam tetap berada dalam keadaan fitrah. Ia tidak menyadari permusuhan yang telah dipendam oleh iblis terhadap dirinya dan keturunannya. Sementara itu, para malaikat semakin menyadari hikmah besar di balik penciptaan Adam. Mereka menyaksikan bahwa Allah telah memberikan kehendak bebas kepada manusia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Perintah sujud kepada Adam menjadi peristiwa yang menandai permulaan ujian bagi manusia. Dari sini, muncul konflik abadi antara kebenaran dan kesesatan, antara ketaatan kepada Allah dan godaan dari iblis. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan pentingnya tunduk kepada kehendak Allah. Setelah iblis dengan sombong menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, ia semakin jauh dari rahmat Allah. Allah, dengan sifatnya yang maha adil, memberikan hukuman kepada iblis atas pembangkangannya. Keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau terkutuk dan jauh dari rahmatku hingga hari kiamat, firman Allah. Dengan itu, iblis resmi diusir dari surga dan menjadi makhluk yang hina di hadapan Allah dan para malaikat. Namun, dalam kehinaannya, iblis tidak menyesali perbuatannya. Alih-alih memohon ampun, ia justru menantang kehendak Allah. Dengan penuh rasa dendam, iblis memohon kepada Allah agar memberinya kesempatan hingga hari kebangkitan. Tangguhkanlah aku hingga hari mereka dibangkitkan, kata iblis, berencana menggunakan waktu itu untuk merusak manusia yang telah membuatnya terhina. Allah mengabulkan permohonan iblis sebagai bentuk ujian bagi umat manusia. Engkau termasuk yang diberi waktu, firman Allah. Namun, Allah menegaskan bahwa kendati iblis memiliki waktu dan kekuasaan untuk menggoda, ia tidak akan bisa menyesatkan hamba-hambanya yang beriman dan ikhlas. Dengan itu, dimulailah permusuhan abadi antara iblis dan keturunan Nabi Adam. Dalam amarah dan kebencian, iblis bersumpah kepada Allah, karena engkau telah menghukumku, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Sumpah ini menunjukkan tekad iblis untuk menjadikan manusia lalai dari tujuan penciptaannya, yaitu menyembah dan menaati Allah. Namun, Allah tetap memberikan harapan kepada manusia. Allah berfirman bahwa bagi siapa saja yang mengikuti petunjuknya, mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Sebaliknya, orang-orang yang memilih untuk mengikuti iblis akan mendapatkan hukuman yang pedih di akhirat. Dengan ini, Allah menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau yang sesat. Sementara itu, para malaikat semakin memahami hikmah besar di balik penciptaan Adam. Meskipun manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, mereka juga memiliki kemampuan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Hal ini tidak dimiliki oleh iblis yang keras kepala, yang menolak untuk kembali meskipun Allah memberikan kesempatan. Adam, yang masih berada dalam keadaan fitrah, tidak menyadari sepenuhnya permusuhan yang dipendam oleh iblis. Ia menjalani kehidupannya di surga dengan penuh kedamaian. Namun, keputusan Allah untuk memberi kebebasan kepada manusia berarti bahwa ujian besar sudah menanti. Adam dan keturunannya akan menjadi pusat dari pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan. Kejatuhan iblis dan permusuhannya terhadap manusia menjadi peringatan pertama bagi Adam. Allah telah menunjukkan bahwa ketaatan adalah kunci kemuliaan, sedangkan kesombongan akan membawa kehinaan. Dengan permusuhan iblis yang telah dinyatakan, perjalanan manusia di bumi menjadi perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan peluang untuk meraih rahmat Allah. Setelah menciptakan Nabi Adam dengan kesempurnaan dan keistimewaannya, Allah memasukkannya ke dalam surga, tempat yang penuh kenikmatan dan keindahan. Surga adalah tempat di mana segala sesuatu tersedia tanpa batas, buah-buahan yang lezat, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan pemandangan yang memanjakan mata. Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di surga dan menikmati segala yang ada di dalamnya. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga ini bersama pasanganmu dan makanlah dengan nikmat dari segala sesuatu yang ada di dalamnya, sesukamu, firman Allah. Namun, Adam merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh keindahan surga. Dengan kasih sayangnya, Allah menciptakan Hawa dari diri Adam, sehingga ia memiliki teman hidup yang setara. Kehadiran Hawa membawa kebahagiaan bagi Adam. Mereka saling melengkapi dan menikmati kehidupan di surga bersama. Segala sesuatu di surga diciptakan untuk memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka. Allah memberikan satu perintah penting kepada Adam dan Hawa, janganlah kamu mendekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Pohon terlarang itu adalah ujian bagi mereka. Meskipun surga penuh dengan kenikmatan lainnya yang boleh dinikmati tanpa batas, larangan ini menjadi pengingat bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang utama. Sementara itu, iblis yang telah diusir dari surga tidak tinggal diam. Ia menyimpan dendam terhadap Adam dan Hawa, berniat untuk menggoda mereka agar melanggar perintah Allah. Iblis mencari cara untuk mendekati Adam dan Hawa, memanfaatkan kelemahan manusia yang cenderung mudah tergoda oleh keinginan. Dalam hatinya, iblis bertekad membuktikan bahwa manusia tidak layak mendapatkan kehormatan yang telah diberikan oleh Allah. Hari-hari di surga berlangsung dengan damai, tetapi iblis mulai merancang tipu dayanya. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan cara yang sangat halus, menanamkan keraguan dan rasa penasaran dalam hati mereka. Iblis membisikkan bahwa pohon terlarang itu bukanlah pohon biasa. Ia berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Bisikan itu membuat Adam dan Hawa mulai mempertanyakan perintah Allah. Iblis terus menggoda mereka dengan janji-janji manis, menambahkan bahwa jika mereka memakan buah pohon itu, mereka akan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Meskipun Adam dan Hawa telah diperingatkan oleh Allah, rasa ingin tahu dan keinginan mereka perlahan-lahan tumbuh. Namun, pada saat itu, Adam dan Hawa masih dalam keadaan fitrah. Mereka tidak memahami sepenuhnya tipu daya iblis. Kehidupan mereka di surga begitu damai dan jauh dari kesusahan, sehingga mereka belum merasakan ancaman nyata dari godaan yang datang. Tetapi ujian besar sudah di depan mata, dan keputusan mereka akan menentukan nasib mereka di surga. Kehidupan Adam dan Hawa di surga menjadi awal dari perjalanan manusia dalam menghadapi ujian dan godaan. Meskipun diberikan kenikmatan yang melimpah, Allah menetapkan satu larangan sebagai pengingat bahwa ketaatan adalah hal utama dalam hubungan antara manusia dan Tuhannya. Ujian ini akan menjadi pelajaran pertama bagi Adam dan Hawa tentang pentingnya mentaati perintah Allah di tengah godaan yang datang dari iblis. Di tengah keindahan surga, iblis terus menyusun tipu daya untuk menggoda Adam dan Hawa. Meski telah dikeluarkan dari surga, iblis tidak pernah menyerah pada niatnya untuk membuat manusia melanggar perintah Allah. Ia mendekati mereka berdua secara perlahan, dengan kata-kata yang manis dan menggoda. Wahai Adam dan Hawa, kata iblis, maukah kalian aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa? Adam dan Hawa, yang tidak pernah merasakan tipu daya sebelumnya, mulai mendengarkan kata-kata iblis. Dalam hati mereka, terbersit rasa penasaran. Iblis terus membisikkan bahwa Allah hanya melarang mereka mendekati pohon tersebut agar mereka tidak menjadi makhluk yang kekal dan mulia seperti para malaikat. Godaan itu terasa semakin nyata, seolah-olah apa yang dikatakan iblis adalah kebenaran. Hari demi hari, iblis tidak henti-hentinya menggoda. Ia menambahkan bahwa dengan memakan buah pohon tersebut, mereka tidak hanya akan menjadi kekal, tetapi juga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dengan tipu daya yang halus, iblis berhasil menanamkan keraguan di hati Adam dan Hawa. Hingga akhirnya, dalam kelengahan, Adam dan Hawa mendekati pohon terlarang itu. Ketika mereka memetik dan memakan buah dari pohon tersebut, tiba-tiba keadaan mereka berubah. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Rasa malu pun meliputi keduanya, dan mereka segera mencoba menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah mereka lakukan. Allah, yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui, segera memanggil Adam dan Hawa. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu dan memperingatkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian? Firman Allah dengan penuh teguran. Adam dan Hawa, yang kini menyadari kesalahan mereka, bersujud memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Mereka berdua berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini menunjukkan kesadaran mereka atas kelemahan manusia dan pentingnya memohon ampunan kepada Allah. Allah menerima taubat Adam dan Hawa, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun, pelanggaran itu tetap membawa konsekuensi. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman sekaligus ujian. Turunlah kalian semua dari surga, firman Allah, dan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di bumi, kalian akan tinggal dan mencari penghidupan hingga waktu yang ditentukan. Dengan demikian, Adam dan Hawa memulai perjalanan mereka di bumi.
Mereka tidak lagi berada dalam kedamaian surga, tetapi dihadapkan pada tantangan kehidupan di dunia yang penuh ujian. Namun, Allah tidak meninggalkan mereka tanpa petunjuk. Ia menjanjikan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya akan selamat, sedangkan yang berpaling akan menemui kesesatan dan hukuman. Setelah diturunkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan mereka di bumi. Dunia yang mereka tempati sangat berbeda dari surga. Tidak ada lagi kenikmatan yang datang dengan sendirinya, dan mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di tengah keterasingan mereka, Adam dan Hawa tetap berpegang teguh pada Allah, menjalani kehidupan baru dengan penuh ketundukan kepadanya. Allah memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa tentang bagaimana menjalani kehidupan di bumi. Adam, dengan kebijaksanaan dan ilmu yang telah diajarkan Allah, mulai memahami cara bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan mencari makanan. Ia menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan untuk bertahan hidup di dunia yang kini menjadi tempat mereka tinggal. Meskipun berada di bumi, Adam dan Hawa tidak pernah melupakan kesalahan mereka di surga. Mereka terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Penyesalan mereka menjadi pelajaran penting bahwa setiap manusia dapat terjatuh dalam dosa, tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang tulus kembali kepada Allah. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Adam dan Hawa berusaha memperbaiki diri dan mengikuti petunjuk Allah. Di bumi, Adam dan Hawa juga mulai merasakan tantangan baru. Mereka menghadapi cuaca yang berubah-ubah, mencari makanan yang tidak selalu tersedia dengan mudah, dan menjaga diri dari bahaya alam. Semua ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada manusia. Namun, Adam dan Hawa tetap bersabar, meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Allah yang penuh hikmah. Iblis, yang masih menyimpan dendam, terus berusaha mengganggu Adam dan Hawa. Ia membisikkan godaan ke dalam hati mereka, mencoba menanamkan keraguan dan ketakutan. Namun, pengalaman di surga membuat Adam dan Hawa lebih waspada terhadap tipu daya iblis. Mereka semakin menyadari bahwa musuh utama manusia adalah godaan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Setelah beberapa waktu, Allah memberikan karunia kepada Adam dan Hawa berupa keturunan. Anak-anak mereka menjadi generasi pertama manusia di bumi. Dengan penuh kasih sayang, Adam dan Hawa membimbing anak-anak mereka, mengajarkan mereka tentang Allah dan pentingnya ketaatan kepadanya. Mereka ingin memastikan bahwa keturunan mereka tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kehidupan Adam dan Hawa di bumi menjadi cerminan awal perjalanan umat manusia. Allah telah menetapkan bahwa bumi adalah tempat ujian, tempat di mana manusia harus bekerja keras, bersabar, dan tetap berpegang teguh kepada petunjuknya. Namun, Allah juga memberikan janji bahwa orang-orang yang beriman dan taat akan kembali ke surga, tempat mereka semula diciptakan. Dengan segala tantangan dan perjuangan, Adam dan Hawa terus menjalani kehidupan mereka di bumi. Mereka menjadi contoh pertama tentang bagaimana manusia dapat menghadapi ujian duniawi dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Perjalanan mereka bukan hanya kisah pribadi, tetapi juga warisan bagi seluruh umat manusia yang akan lahir dari keturunan mereka. Seiring waktu, kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi mulai berkembang. Allah menganugerahi mereka keturunan yang menjadi awal mula umat manusia. Setiap kali Hawa melahirkan, ia melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak-anak Adam dan Hawa tumbuh dalam bimbingan orang tua mereka, belajar tentang Allah, kehidupan, dan pentingnya menjaga keharmonisan di antara sesama. Di antara anak-anak Adam, dua nama yang dikenal adalah Qabil dan Habil. Qabil adalah anak yang kuat dan pekerja keras, sementara Habil memiliki sifat yang lembut dan penuh keimanan. Ketika mereka dewasa, Adam memberikan tanggung jawab kepada masing-masing dari mereka. Qabil menjadi seorang petani yang menggarap tanah, sementara Habil ditugaskan untuk memelihara ternak. Keduanya diajarkan bahwa semua pekerjaan adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Sebagai bagian dari pengajaran tentang keimanan, Adam memerintahkan kedua anaknya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Qabil mempersembahkan hasil panennya yang kurang baik, sementara Habil memberikan seekor domba yang gemuk dan sehat, hasil terbaik dari ternaknya. Allah menerima kurban Habil karena ketulusannya, tetapi menolak kurban Qabil yang tidak dilakukan dengan keikhlasan. Penolakan kurban ini memicu rasa iri dan amarah di hati Qabil. Ia merasa bahwa Habil lebih disukai, dan kebencian mulai tumbuh di dalam dirinya. Iblis, yang tidak pernah berhenti menjalankan tipu daya, memanfaatkan situasi ini.
Ia membisikkan ke dalam hati Kabil, memperbesar rasa iri dan menyulut keinginannya untuk menyingkirkan Habil. "Jika Habil tidak ada, tidak akan ada yang lebih baik darimu," bisik iblis. Di sisi lain, Habil mencoba menenangkan saudaranya. Ia berkata dengan penuh kelembutan, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mencoba membunuhku, aku tidak akan melawan. Aku lebih memilih berserah diri kepada Allah." Namun, nasihat Habil tidak mampu meredam kebencian di hati Kabil yang telah dikuasai oleh godaan iblis. Dalam puncak amarahnya, Kabil melakukan dosa besar pertama dalam sejarah manusia. Ia membunuh Habil, saudaranya sendiri. Setelah melakukannya, Kabil merasa kebingungan dan menyesal, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengubur jenazah saudaranya. Allah kemudian mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menunjukkan kepada Kabil cara menguburkan jenazah Habil. Melihat itu, Kabil berkata dengan penuh penyesalan, "Celakalah aku. Bahkan seekor burung pun lebih tahu daripada aku." Peristiwa ini menjadi awal konflik di bumi dan menunjukkan dampak buruk dari iri hati, amarah, dan godaan iblis. Allah menetapkan bahwa pembunuhan seorang manusia tanpa alasan yang benar adalah dosa besar, dan Kabil menjadi contoh pertama dari kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi Nabi Adam dan keturunannya. Ia merasa sangat sedih atas kematian Habil dan perbuatan dosa Kabil. Adam berdoa kepada Allah agar keturunannya kelak dapat hidup dalam ketaatan dan saling menghormati. Allah menegaskan bahwa manusia diberi pilihan untuk berbuat baik atau buruk, tetapi setiap perbuatan akan membawa konsekuensinya di dunia dan akhirat. Setelah peristiwa tragis yang menimpa kedua putranya, Nabi Adam merasa sangat sedih. Kematian Habil dan dosa besar Kabil menjadi ujian yang sangat berat baginya. Ia merenungi apa yang telah terjadi dan berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan, memohon petunjuk dan kekuatan. Adam menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai bapa umat manusia sangat besar, karena keturunannya akan menghadapi ujian yang serupa di masa depan. Allah, dengan kasih sayangnya, memberikan penghiburan kepada Adam. Allah mengajarkan bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia adalah bagian dari takdirnya, dan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Adam dan keturunannya bahwa godaan iblis dapat menghancurkan hubungan persaudaraan jika manusia tidak menjaga iman dan hati mereka. Setelah itu, Allah menganugerahi Adam dan Hawa seorang anak lagi, yang diberi nama Syits. Syits tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah dan memiliki sifat yang bijaksana. Allah menjadikan Syits sebagai penerus Adam dalam menyebarkan ajaran tauhid di tengah keturunannya. Syits membawa harapan baru bagi Adam, bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki umat manusia. Adam mengajarkan Syits ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya. Ia mengingatkan Syits tentang pentingnya menjaga iman, menjauhi godaan iblis, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Syits belajar dengan penuh kesungguhan dan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bagi saudara-saudaranya. Melalui Syits, ajaran tauhid terus dilestarikan di bumi. Sementara itu, keturunan Kabil yang telah menjauh dari ajaran Adam mulai menyimpang. Mereka lebih memilih hawa nafsu dan bisikan iblis, yang mendorong mereka untuk menyembah berhala dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kezaliman. Perbedaan antara keturunan Syits dan keturunan Kabil semakin terlihat, menjadi gambaran awal tentang konflik antara kebenaran dan kebatilan di bumi. Di akhir hidupnya, Nabi Adam merasa lega bahwa ajaran Allah masih terjaga melalui Syits dan keturunannya. Ia menyampaikan pesan terakhir kepada anak-anaknya tentang pentingnya bertakwa kepada Allah dan saling menjaga hubungan sesama manusia. "Wahai anak-anakku, kalian adalah generasi penerus di bumi. Janganlah kalian terpedaya oleh iblis, karena ia adalah musuh nyata bagi kalian. Ikutilah petunjuk Allah, karena hanya itu jalan yang benar," pesan Adam sebelum wafat. Ketika waktu yang telah Allah tentukan tiba, Nabi Adam meninggal dunia dalam keadaan beriman dan penuh ketaatan. Malaikat-malaikat turun untuk memandikan dan mengurus jenazahnya, menunjukkan kepada Syits dan keturunannya tata cara mengurus orang yang telah meninggal. Allah menjadikan peristiwa ini sebagai petunjuk bagi manusia di masa depan. Kepergian Nabi Adam meninggalkan pelajaran yang abadi bagi umat manusia. Dari dirinya, manusia belajar tentang asal-usul penciptaan, kesalahan pertama yang terjadi, serta pentingnya bertobat dan berpegang teguh kepada Allah. Kehidupan Adam di bumi menjadi awal dari perjalanan umat manusia, yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Setelah wafatnya Nabi Adam,
dunia terus berkembang dan umat manusia mulai tersebar di berbagai penjuru bumi. Sheets, yang telah dibimbing dengan penuh kasih oleh ayahnya, menjadi penerus ajaran Tauhid yang dibawa oleh Adam. Sebagai pemimpin baru, Sheets menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebarkan ajaran Allah kepada keturunan Adam dan Hawa, mengingatkan mereka untuk selalu menjaga keimanan dan menghindari godaan iblis yang tak pernah berhenti. Melalui Sheets, umat manusia mulai memahami bahwa kehidupan di bumi adalah ujian yang berat, tetapi juga penuh dengan harapan. Ia mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Sheets dan keturunannya menegakkan ajaran Allah dengan penuh keteguhan, menjadikan kehidupan mereka sebagai bentuk ibadah yang tulus. Namun, meskipun Sheets dan pengikutnya berusaha untuk menjaga kebenaran, godaan iblis tetap ada. Iblis tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan umat manusia, dan perlahan-lahan ada sebagian keturunan Adam yang mulai terpengaruh. Beberapa dari mereka mulai berpaling dari ajaran Tauhid dan jatuh ke dalam penyembahan berhala, mengikuti jalan kebatilan yang ditawarkan oleh iblis. Perpecahan antara yang mengikuti ajaran Sheets dan yang tersesat semakin tajam. Kelompok yang mengikuti Sheets berusaha untuk menjaga ajaran Allah dan terus berdoa agar diberikan kekuatan untuk melawan godaan. Sementara itu, kelompok yang terpengaruh oleh iblis semakin terjerumus ke dalam kesaliman dan kemusyrikan. Konflik antara kebenaran dan kebatilan semakin nyata, dan umat manusia mulai merasakan dampaknya. Di tengah-tengah konflik ini, pesan Nabi Adam yang terakhir tetap menjadi warisan yang tak ternilai harganya. Ingatlah wahai anak-anak, bahwa hanya kepada Allah lah kalian kembali. Jangan biarkan godaan dunia dan tipu daya iblis menyesatkan kalian. Jaga hati dan iman kalian, karena itu adalah kekayaan sejati. Pesan ini menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk tidak mudah tergoda oleh kehidupan dunia yang sementara dan untuk selalu mencari keridaan Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Meskipun kehidupan di bumi tidak mudah, umat manusia memiliki harapan yang besar untuk kembali ke surga. Nabi Adam, melalui kisah hidupnya, mengajarkan bahwa setiap kesalahan bisa diampuni jika manusia kembali kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Taubat adalah jalan kembali yang telah dibuka Allah untuk umat manusia, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Keturunan Adam dan Hawa terus berkembang, dan peran Sheets sebagai penerus ajaran Allah menjadi sangat penting. Ia menjadi contoh bagi umat manusia bahwa meskipun hidup di dunia penuh dengan cobaan, dengan keteguhan hati dan iman yang kuat, seseorang bisa tetap berjalan di jalan yang benar. Sheets mengingatkan umat manusia bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam, kemudian diteruskan oleh Sheets dan keturunannya, menjadi fondasi dasar bagi kehidupan umat manusia di bumi. Kehidupan mereka yang penuh perjuangan, serta keberanian untuk menjaga iman di tengah godaan, menjadi warisan bagi seluruh umat manusia di generasi-generasi berikutnya. Pesan Adam dan Sheets tetap abadi, bahwa hanya dengan iman yang kokoh dan ketaatan kepada Allah, umat manusia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari perjalanan hidupnya. Semoga video ini memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.